Kembali di Anyu Sore, pemirsa, hingga hari ini api yang bersumber dari titik sumur minyak rakyat ilegal di Kabupaten Blora masih belum padam. Warga di pengungsian mengaku membutuhkan peralatan mandi. Hingga hari ketiga, kebakaran yang berasal dari titik sumur rakyat ilegal di Duku Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum padam. 4 alat berat sudah mulai beraktivitas mengumpulkan tanah yang nantinya akan digunakan untuk penutup titik api. Sementara warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu, para pengungsi merasa nyaman berada di pengungsian. Meski demikian, warga mulai mengeluhkan minimnya peralatan mandi. Gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik mengungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari ya kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri. Sementara proses pemadaman api masih terus dilakukan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Pujo Catur Susanto. Selamat sore Pak Pujo, apa kabar? Selamat sore Mas David. Pak Pujo, bisa diceritakan Pak, hingga kini upaya yang sudah dilakukan dalam rangka memadamkan api di sumur minyak itu apa Pak? Tapi gini, ini kronologinya ketika kami dari pemadam menerima laporan kebakaran di sumur minyak tersebut, kita segera berkoordinasi dengan teman-teman pemadam lain, terutama dari Kementerian ESDM, karena di Cepu itu ada pusat pelatihan sumber daya manusia, pengembangan manusia yang melatih terkait pemadam kebakaran, dan Pertamina EP Cepu. Karena terus terang untuk Pemda, spek pemadam kami berbeda jauh untuk kebutuhan sumur minyak. Sehingga upaya yang sudah kita lakukan setelah kita berada dalam titik lokasi, kita berrembuk, berkoordinasi dengan teknis pemadaman. Kita coba di tanggal 17 sore sudah kita upayakan untuk dipadamkan dengan bom, ternyata gagal. Tanggal 18 kita koordinasi kembali, kita coba kembali menggunakan bom beserta beberapa unit pemadam, kolaborasi dari Pertamina, PPSDM, Kementerian ESDM, Damkar Blora, dan BPBD. Kita upayakan 1 jam, ternyata tidak berhasil karena setelah bom mau menutup ternyata ada letupan gas lagi dari bawah membuyarkan bom yang sudah ada, sehingga jadi sekarang upayanya apa Pak? Nah, setelah upaya kedua gagal, kita mencoba langkah lain karena gasnya tidak stabil sehingga sulit. Kita buat barrier, kita buat penghalang agar minyak potensinya kalau blow up tidak tumpah kemana-mana. Kita tinggikan sekitarnya. Ini dalam proses 1 hari ini dengan 4 ekskavator. Harapannya besok lantai istilahnya tanggulnya ini bisa dipadatkan, bisa untuk pijakan kami dari pemadam untuk upaya pemadaman. Karena resikonya terlalu tinggi, tempat yang harus dipadamkan kondisinya tidak mudah. Ini coba kita menggunakan ekskavator, kita tata landasan sekitar sumurnya agar upaya pemadaman bisa lebih fokus. Baik. Bukan kita menempatkan diri aja kesulitan sehingga kita mengatur arah tembakan kami itu agak kesulitan karena kalau harus bergeser
sulit gitu. Baik, Pak Pujo, adakah alternatif lain atau skenario lain yang memang bisa dilakukan ketika upaya untuk menguruk, katakanlah begitu, mengubur dengan eskavator ini juga kembali gagal, Pak? Apakah sudah disiapkan skenario lainnya, Pak? Kita baru kemarin dari Pertamina sudah berkoordinasi dengan Dirjen ESDM, karena terus terang dari Pertamina yang ada di Cepu tidak mengetahui secara pasti apa yang ada di area sumur itu, yang di dalamnya. Oke. Karena ini masyarakat kan Pertamina tidak memiliki data secara rinci, sehingga memprediksi apa yang akan terjadi belum bisa. Besok pagi kami akan ketemu lagi dengan tim dari Pertamina, hasil koordinasi dengan Dirjen SDM. Kemarin alternatifnya kan setelah upaya pemadaman bisa berhasil, akan kita tutup dengan diberikan casing, dikasih headwell, agar bisa dikontrol aliran gas yang keluar ataupun minyak yang keluar. Karena ini kan belum sempurna ya pembuatan sumurnya, belum ada casingnya, upayanya sangat sulit. Sehingga ini dari pihak Pertamina sedang berusaha mengkondisikan, membuat rencana untuk membuat casing dan headwellnya. Baik, kita pantau terus nanti prosesnya seperti apa, Pak. Semoga ini bisa segera dipadamkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Pujo Catur Susanto sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Selamat sore. Pemirsa, polisi menyelidiki kebakaran sumur minyak rakyat ilegal yang menewaskan 3 orang di Blora, Jawa Tengah. Sementara itu Bupati menyayangkan pengeboran minyak rakyat ilegal yang dilakukan oleh warganya dan meminta kepada warga agar menahan diri untuk tidak mengebor minyak sebelum ada izinnya. Kebakaran hebat yang terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menewaskan 3 orang. Tidak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Petugas Satpol PP, Kabupaten Blora dan BPBD memitigasi aliran minyak mentah yang masih keluar dari sumur yang terbakar. Meski petugas telah menghabiskan 5 galon foam khusus memadamkan api, namun kobaran api masih terus membesar. Selain foam, petugas juga menurunkan alat berat menguruk titik api dengan tanah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pemadaman api sempat sulit dilakukan karena angin kencang membuat api menyambar ke berbagai arah. Bupati Blora yang meninjau langsung lokasi menyayangkan pengeboran minyak rakyat ilegal yang dilakukan oleh warganya dan meminta kepada warga agar menahan diri untuk tidak mengebor minyak sebelum ada izin. Himbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Nah, untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Dan kita juga menyayangkan karena lokasinya ini di rumah ya, di belakang rumah. Pastinya kan harus memperhatikan keamanan, safety dan. Sementara itu, polisi telah memeriksa 4 saksi dan masih menunggu tim Lab 4 yang rencananya akan datang ke lokasi. Kebakaran sumur rakyat di Blora terjadi pada Minggu siang lalu disebabkan gas beracun yang memicu semburan api besar. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.